Terus saya melihat itu tuh sudah rentan ya, sudah dari lahir sebagai perempuan di budaya patriarki itu sudah rentan. Apalagi dalam situasi-situasi tertentu. Jadi misalnya perempuan dari kelompok minoritas, perempuan dengan disabilitas, gitu ya. Vulnerability-nya itu multiple gitu ya. Jadi kemudian berlipat-lipat. Halo Sobat Setara, salam setara, semangat tangguh sejahtera. Hai, kita ketemu lagi kembali bertemu di Gender Talk. Masih persembahan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta. Masih bersama saya Lia Maulida dan kita bertemu di episode yang ke-10 dan di sini kita membicarakan tentang tema yang kalau didengerin secara sekilas sih kayaknya berat ya, tapi enggak. Kita di sini cuma sekedar ngobrol cerita-cerita tentang gimana sih kondisi atau situasi perempuan di antara kemiskinan, kerentanan dan risiko sosial. Mungkin kalau yang denger ini langsung apa itu gitu ya. Don't worry, be happy ya, karena kita sekarang sudah kedatangan dua tamu juga yang nanti akan ngobrol-ngobrol bareng dengan saya. Yang pertama saya mau nyapa dulu, ini ibu apa mbak ya? Ibu lah. Ibu ya, oke. Ibu Vina Itriyati. Beliau adalah dosen sosiologi UGM. Selamat apa ini ya? Salam setara kalau kita nyebutnya ya. Walaupun kita sekarang syutingnya ada di sore hari, tapi mungkin yang nonton nggak tahu deh hari apa yang mereka nonton, jam berapa. Jadi anggap aja sama kita sekarang ya. Salam setara. Oke, Mbak salam Vina. setara juga. Kemudian yang kedua ada Bapak Muhsirun Afandi. Muhrisun Afandi, maaf ya. Ini beliau adalah dari LPPM UIN Sunan Kalijaga. Kita lebih akrab manggilnya Pak Rison ya? Pak Rison, oke, nyebutnya Pak Rison aja. Beliau adalah dari LPPM UIN Sunan Kalijaga, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, biasanya ini kalau LPPM ini kalau mahasiswa biasanya akrabnya kalau urusannya sama KKN. Bener. Yang sama KKN ya. Kalau sama KKN. Nah, biasanya yang kondisinya langsung terjun ke masyarakat, tahu apa yang terjadi di masyarakat. Begitu juga dengan kalau ilmu sosiologi juga kita belajar tentang masyarakat juga ya, sosial gitu. Nah, kalau kita ngomongin tentang masyarakat, kita ngomongin tentang sosial, pasti nggak jauh-jauh orang kemudian asumsi atau mungkin pikiran pertama kalau di masyarakat itu yang paling kelihatan itu ngomongin tentang fenomena yang ada di masyarakat, fenomena sosial. Salah satunya adalah masalah kemiskinan, ya kan ya, yang selalu menjadi masalah di mana-mana ya, entah itu di setiap daerah atau bahkan global sekalipun kemiskinan itu masih jadi pembicaraan yang cukup hangat gitu. Nah, kalau dilihat dari kondisi makro gitu ya, dari penelitian-penelitian selama ini yang sudah dilakukan baik dari UIN atau mungkin dari UGM sekalipun, sebenarnya kalau kondisi di DIY sendiri gitu, kemiskinan DIY itu seperti apa sih? Mungkin Pak Resul bisa sedikit menceritakan gitu kayak apa? Kalau secara umum ya, karena hampir sama ya. Mungkin Mbak Vina dulu deh. Yang punya banyak data. Boleh Mbak Vina dulu boleh. Seperti apa Mbak Vina? Saya takut kalau datanya salah sama Mbak. Iya, kalau kemiskinan di Jogja ya mungkin trennya hampir sama ya dengan di Indonesia gitu. Terutama pasca pandemi COVID ini, saya sempat baca-baca itu rata-rata naiknya 5%. 5%. Itu ya? Huge number gitu ya. Dan ya meskipun kita nggak tahu ya 5% itu tidak bisa menurut data itu saya kesulitan juga untuk melihat ini kemiskinan perempuan atau laki-laki atau household, tapi memang data statistik itu lebih cenderung mencerminkan kondisi household ya, rumah tangga ya secara umum, dan tidak melihat secara spesifik kemiskinan perempuan itu seperti apa gitu. Cuman kalau dari realitas sehari-hari ya memang kita lihat terutama pasca
during COVID dan selama pasca COVID ini perempuan ya mengalami ini ya dampak yang lebih besar ya dibanding dengan laki-laki gitu, dan itu membuat mereka ya termasuk grup yang the hardest hit gitu, yang paling terpukul dari dampak atau konsekuensi dari pandemi itu, baik dari segi ekonomi, kesehatan, dan juga akses dan juga opportunity atau kesempatan yang lain gitu. Oke, berarti secara umum mungkin hampir sama ya. Mungkin kalau Pak Arsul sendiri gimana? Kalau data mungkin sama ya dengan Mbak Vina ya, tapi kan kita perlu tahu juga ya, kadang Jogja mungkin kayak misalnya kayak 5%, tapi di daerah lain itu mungkin datanya lebih rendah. Tapi kita perlu kaji juga, kadang mungkin sistem data di Jogja itu mungkin lebih open ya, lebih bagus pendataannya. Kadang ada daerah lain yang mungkin tingkat kemiskinannya itu mungkin lebih rendah dari Jogja, tapi kalau kita lihat situasinya kadang masa sih kok sepertinya ini jauh lebih buruk dari Jogja ya, mungkin karena kita statistik kan tidak semuanya ini ya, tidak data statistik kan tidak semuanya kayak misalnya data COVID gitu ya, waktu booming di Jogja begitu besar gitu ya, seolah-olah Jogja paling besar. Tapi kalau saya bandingkan misalnya, karena saya dari Jawa Tengah, saya melihat di Jawa Tengah itu kasusnya sama saja gitu loh. Jadi mungkin bisa karena database-nya, sistem pendataannya lebih bagus, makanya kelihatan lebih banyak kasusnya. Gitu. Kalau terkait perempuan itu kan memang selama ini breadwinner atau yang menghasilkan uang untuk rumah tangga, pencari nafkah itu kan konotasinya laki-laki ya, sehingga kesempatan-kesempatan itu sering tidak diberikan kepada perempuan. Kalau ada misalnya, tapi dalam kenyataannya kayak misalnya tadi disebut oleh Mbak Vina, itu ketika COVID itu day by day kebutuhan itu yang menanggung kan perempuan gitu ya. Jadi misalnya suaminya tidak bekerja atau semuanya diberhentikan dari pekerjaan, kena PHK karena COVID, tidak bisa bekerja gitu ya. Banyak yang kemudian bilang bahwa oh ini kasihan laki-lakinya kehilangan pekerjaan. Tapi sebenarnya banyak dalam beberapa kasus di sekitar kita yang betul-betul memikirkan bagaimana dampak dari kurangnya penghasilan karena COVID itu justru perempuan. Istilah Jawanya yang kalau kekurangan nyari utangan itu ya akhirnya ibunya. Yang nyarai, yang kesana kemari nyari utangan untuk untuk kebutuhan sehari-hari. Iya. Nah kalau misalnya kita ngomongin, berarti kalau misalnya perempuan di tengah-tengah situasi misalnya seperti sekarang COVID yang kemudian dampaknya besar sekali bahkan di semua sektor gitu ya. Nah kerentanan kita kalau misalnya kerentanan di beberapa aspek, kalau misalnya kita bandingkan dengan mungkin kalau kita ngomong laki-laki, perempuan gitu ya, siapa yang paling rentan di antara ini kalau misalnya kita bicara dalam kondisi misalnya kemiskinan sekarang? Atau gimana Mbak Vina? Ya sebetulnya memang kalau dalam studi-studi kerentanan kan itu pasti yang dilihat biasanya kelompok perempuan, lansia, anak. Meskipun kita juga mestinya juga menginclude atau mengikut sertakan laki-laki yang rentan juga ya dalam diskusi soal vulnerability atau kerentanan itu. Cuman memang dalam kondisi realnya memang kelompok yang tadi ya the hardest hit itu ya perempuan, lansia, dan juga anak-anak itu terdampak paling banyak akibat krisis ekonomi atau jadi resiko sosialnya itu sangat nyata dirasakan oleh kelompok-kelompok yang rentan tadi gitu. Jadi seperti misalnya perempuan, kalau dalam situasi yang sedang tidak pasti di dalam rumah tangga, misalnya laki-laki sebagai breadwinner kehilangan mata pencaharian, kemudian dia dalam situasi yang hopeless, powerless, itu perempuan harus mengambil alih semua tanggung jawab itu, plus juga kegiatan caring itu tetap dilakukan, dia tetap harus cari tambahan penghasilan karena memang
sektor informal itu memang paling mudah ya dimasuki oleh perempuan. Misalnya dia paling fleksibel untuk masuk ke ranah domestik, menjadi pembantu rumah tangga atau membantu industri rumah tangga, tetangga dan sebagainya. Mereka lebih fleksibel. Sementara laki-laki kan tidak bisa fluid atau cair gitu ya adaptasinya. Dan burden itu dirasakan oleh perempuan, plus dampak psikologis dan juga emosional yang kadang-kadang dia harus menerima resiko tambahan ya, kayak domestic violence yang kadang-kadang itu karena krisis masculinity krisis atau krisis maskulinitas yang dihadapi laki-laki, itu perempuan harus menerima dampak-dampak tambahan gitu. Artinya negosiasi dalam rumah tangga itu banyak harus secara aktif ya dilakukan oleh perempuan, di mana laki-laki itu kadang-kadang ya dari riset kualitatif yang saya lakukan dengan teman-teman itu justru ketika COVID ini ya perempuan itu jadi backbone ekonomi, mengatur strategi gimana mencukupkan kebutuhan rumah tangga, plus menjadi menjadi healer ya bagi suaminya yang sedang dalam keadaan powerless. Dia ikut menghibur, ikut memahami dan bahkan menerima perlakuan-perlakuan yang tidak menyenangkan itu. Dia juga harus mengatasi hal-hal itu yang tidak terduga ya sebelum krisis gitu. Jadi banyak banget hal-hal yang tidak terduga yang mesti dihadapi oleh perempuan, dan perempuan itu harus selalu ready ya, siap sedia untuk menghadapi situasi krisis gitu. Ya kalau saya bilang perempuan jadi kayak Wonder Woman ya sekarang tuh kondisinya gitu. Ya nggak sih Mas? Nah itu kayaknya pendapat laki-laki gimana gitu. Mungkin selama ini ada nggak penelitian yang mengkaji mungkin selama ini ada nggak di masyarakat gitu ya, bagaimana resiko sosial terhadap perempuan, kemudian bila dibandingkan dengan laki-laki? Iya, maksudnya kalau misalnya kalaupun ada gitu ya, seperti apa mungkin dibandingkan dengan laki-laki, atau mungkin adakah yang membahas tentang sebenarnya ini potensi perempuan ini besar sekali gitu seandainya memang misalnya dalam kondisi ini membuktikan gitu ya, ketika COVID ini kayaknya membuktikan bahwa ternyata perempuan itu yang selama ini dianggap rentan malah justru malah dia kuat gitu kan ketika entah ada nggak Pak kayak gitu? Kalau saya nyambung Mbak Vina tadi ya, saya dulu belajar juga tentang gender, kesetaraan gender dan lain sebagainya. Tapi saya betul-betul merasakan itu ketika saya memiliki anak perempuan gitu ya. Jadi saya sadar bahwa perempuan itu at risk gitu ya, rentan itu sejak lahir karena budaya patriarki yang begitu kuat di kita gitu. Jadi misalnya saya punya anak perempuan, saya happy gitu loh, kita bahagia sekali. Tapi orang di sekitar kita masih bilang belum punya anak laki-laki. Jadi seperti kenapa gitu loh? Kenapa seperti seolah-olah tidak diharapkan gitu loh? Saya punya 2 anak perempuan gitu ya, dan semuanya kita bahagia gitu ya. Jadi karena kalau saya prinsipnya kan apa yang diberikan Tuhan ke kita itulah yang terbaik. Kalau saya diberi anak laki-laki, mungkin saya tidak akan bisa mendidik dia dengan baik. Jadi ini mungkin pas dengan saya gitu. Tapi gitu orang masih berpikir ini harus nambah 1 ini ya karena belum punya anak perempuan. Jadi anak saya yang perempuan itu masih kurang gitu ya. Jadi kadang saya berpikir ya di masyarakat kayak gitu ya banyak ya. Nah, terus saya melihat itu tuh sudah rentan ya. Sudah dari lahir sebagai perempuan di budaya patriarki itu sudah rentan. Apalagi dalam situasi-situasi tertentu. Jadi misalnya perempuan dari kelompok minoritas, perempuan dengan disabilitas gitu ya. Vulnerability-nya itu multiple gitu ya. Jadi kemudian berlipat-lipat. Dia sudah termarginalkan terdiskriminasi sebagai perempuan, kemudian dia masih harus termarginalkan lagi karena dia ada kondisi-kondisi yang lain. Jadi kelompok minoritas misalnya, terutama yang disabilitas, perempuan dari kelompok miskin atau kurang mampu gitu ya, itu yang kemudian menjadi masalah besar. Contohnya yang saya alami sendiri gitu ya. Istri saya tadinya bekerja misalnya ya, kita sama-sama bekerja. Ketika menikah, negosiasi itu akhirnya mengalahkan dia gitu ya. Jadi akhirnya dia harus mengalah. Kebanyakan saya merasa
Maaf Mbak Vina ya. Saya merasa tidak enak dengan situasi seperti itu. Kenapa harus begitu ya? Terus nanti anak saya akan begitu juga kali ya. Saya setelah itu betul-betul struck me ya, betul-betul menyadarkan saya seperti itu. Buktinya begini misalnya, sekarang kalau misalnya kayak Mbak Vina, perempuan bekerja, karena selama ini kan mohon maaf ya, produktif, breadwinner itu seolah-olah kan laki-laki. Jadi kalau Mbak Vina bisa bekerja, wanita karir itu seperti meningkat gitu ya. Jadi tidak dianggap wajar seperti sebagaimana laki-laki, tapi seolah-olah misalnya Mbak Vina menjadi pejabat, itu seolah-olah oh bagus ini, naik derajatnya. Tapi kalau saya laki-laki mengerjakan pekerjaan domestik, berkecimpung membantu urusan produk domestik ya, rumah tangga, reproduksi ya, jadi itu seperti turun derajat saya gitu loh. Itu jadi masalahnya itu sebenarnya di situ gitu ya. Jadi dari dulu kita masih harus berjuang dengan budaya patriarki yang selalu diperpetuate gitu ya dengan agama lah, dengan segala macam. Bisa dibilang kalau mungkin ya mindset masyarakat kita ya secara umum mungkin masih ya tadi patriarki sekali, sehingga kalau tadi seperti yang disebutkan oleh Pak Rizwan tadi kan, ketika punya anak perempuan kemudian dianggap masih kurang lengkap nih kalau belum punya anak laki-laki misalnya gitu kan. Terus kemudian kalau punya anak perempuan nanti takutnya dia nanti akan kalah nih gitu, besok dia akan tidak produktif nih, nanti suatu ketika di satu titik dia harus bernegosiasi dengan suami dan seperti itu. Nah dengan kondisi-kondisi seperti ini, mungkin faktor-faktor seperti ini gitu ya, kesannya kan memang kayak susah ya, maksudnya untuk gimana sih kita untuk meningkatkan atau mungkin memberdayakan perempuan ini gitu ya, biar tidak ada selalu di posisi yang rentan terus gitu, yang lemah terus gitu kan. Kira-kira ada nggak sih apa gitu yang mungkin bisa kita lakukan, paling simple aja lah yang mungkin itu bisa continue dan itu bisa membantu ya. Mungkin sekarang kalau sobat setara yang lagi dengerin kita juga mungkin baru mungkin baru kepikiran, oh iya ya, kalau aku punya kakak laki-laki sama aku mungkin perlakuannya agak beda nih. Kakak aku boleh malas-malasan tapi aku nggak boleh gitu. Misalnya kakak aku boleh nggak cuci baju, aku yang disuruh cuci baju terus misalnya, seperti itu kan yang paling gampang gitu ya. Atau kakakku boleh nggak cuci piring, tapi kok aku suruh cuci piring terus gitu. Nah, seperti itulah. Nah, mungkin ada nggak hal-hal yang kira-kira mungkin bisa dilakukan gitu dari kita sendiri aja lah, sehari-hari mungkin ya. Mungkin sobat setara juga, iya ya, kalau misalnya seperti itu berarti kita rentan terus nih perempuan nih gitu kan ya. Jadi walaupun mungkin kalau misalnya tidak di masyarakat misalnya, atau mungkin dia antara mungkin kalau mahasiswa yang lagi misalnya lagi di bangku kuliah juga mungkin berpikir juga, oh ternyata aku ini adalah di posisi yang rentan ternyata, walaupun mungkin udah kuliah udah apa tetap punya ini rentan gitu ya. Kayak gimana Mbak Vina, mungkin ada nggak sih? Iya, kayaknya ya buat perempuan dan juga laki-laki sebetulnya sama aja ya, melihat gender relations atau peran itu. Kayaknya yang paling penting adalah negosiasi sehari-hari ya, yang kayaknya kalau misalnya untuk afirmasi yang struktural gitu perlu milestone yang panjang, tapi sebetulnya kalau secara sehari-hari melalui praktek yang kultural sehari-hari itu tetap bisa sih dinegosiasikan ya, melalui peer group, kemudian melalui pendidikan. Itu education itu sangat matter lah, sangat krusial gitu untuk meningkatkan daya tawar ya, bargaining posisi perempuan dengan laki-laki gitu, baik itu dengan temannya gitu, dengan pasangannya, maupun dengan atasannya dan dengan siapapun. Itu tetap bisa dilakukan, tapi tidak harus dengan cara yang maskulin juga ya gitu. Artinya tetap kita dengan kepribadian kita, dengan mungkin feminine style, atau dengan kalau istilahnya studi-studi di feminist studies itu ada ethics of care, itu dengan cara caring atau loving itu justru juga menjadi kekuatan perempuan untuk bernegosiasi. Jadi caring dan loving itu bukan weakness, bukan kelemahan, tapi itu jadi power gitu, yang menjadi kelebihan perempuan untuk bernegosiasi di dalam dunia yang patriarki ini. Bukan berarti kita
lalu jadi lemah ya dengan tadi ya dengan kepribadian atau personality atau mungkin hal-hal yang sifatnya kodrati yang ada di dalam diri kita itu justru menjadi kekuatan atau menjadi agensi kita untuk bernegosiasi sehari-hari, baik itu dalam rumah tangga, di lingkungan pekerjaan, dengan komunitas dan sebagainya gitu. Jadi kalau saya lihat justru ibu-ibu kader di kampung itu kan sangat aktif gitu kan, dia dengan meskipun ibu-ibu penggerak itu masih sebatas misalnya berkecimpung di bidang misalnya merawat lansia, kemudian atau posyandu dan sebagainya, tapi disitulah kekuatan mereka justru sangat tampak ya. Jadi kalau tanpa mereka itu sebetulnya mungkin kegiatan-kegiatan di kampung juga nggak bisa berjalan seperti sekarang ini gitu. Jadi mereka tuh dengan ethics of care dengan sifat yang loving dan caring itu justru menjadi kata kunci ya, bahwa itu jadi kekuatan mereka untuk merubah situasi sehari-hari. Nah, kalau kita ngomongin soal tadi, kalau orang bilang kalau gender ya, gender kan kadang orang tuh berpikirnya, oh ini perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki itu perempuan tuh udah aja gitu, karena dia bisa hamil, bisa melahirkan, berarti dia juga nanti yang caring gitu, karena mungkin secara naturalnya perempuan seperti itu. Kemudian laki-laki merasa bahwa oh aku breadwinner, berarti ya kerjaku di luar aja nih sebagai laki-laki mencari nafkah. Kemudian secara umum seperti itu ya. Jadi banyak yang terjadi adalah ketika misalnya itu ya udah kalau udah urusan anak tuh udah urusan ibu gitu, udah istri aja gitu. Nah, kadang kita bicara soal gender, soal persamaan hak dan kewajiban gitu. Bukan masalah kodrati ya, kalau kodrati jelas nggak bisa disamai. Tapi kalau hak dan kewajiban ini kan masih bisa dinegosiasikan, masih bisa seperti yang disebutkan oleh Mbak Vina gitu. Cuman kadang-kadang tuh yang terjadi sekarang itu adalah banyak kemudian itu seolah-olah itu kayak sudah pakem gitu, tanda kutip ya, pakemnya udah kalau laki-laki tuh ya kayak gini. Kemudian itu lalu di apa ya istilahnya diperkuat gitu dengan banyak misalnya dogma-dogma agama misalnya. Nah, kalau dari Pak Arison dari UIN gitu kan, dari kultur Islam sendiri, seperti apa sih misalnya melihat gender ini gitu, persamaan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan ketika dia hidup di masyarakat secara umum gitu. Sekian Pak Arison. Mungkin kita harus address juga ya bahwa sebenarnya kita ada peningkatan ya Mbak Vina ya, kalau terkait bagaimana kampanye tentang gender, tentang perlindungan terhadap perempuan itu ada peningkatan. Apalagi di Jogja ini wacananya berkembang dengan cukup progresif ya menurut saya gitu ya. Meskipun ada beberapa hal gitu. Tapi yang saya lihat mungkin kita harus luruskan ya. Jadi budaya patriarki itu diperpetuate atau dikuatkan itu tidak hanya oleh laki-laki. Jadi jangan kemudian seolah-olah perempuan itu tertindas hanya oleh laki-laki. Karena dalam kenyataannya sesama perempuan itu jadi target horizontal itu terjadi, bahkan kadang bisa lebih kejam. Jadi contohnya mungkin sebelum menjawab tentang Islam, contohnya begini ya, saya mengalami sendiri itu karena saya di universitas itu ya, ada misalnya profesor gitu ya, perempuan yang sudah mapan gitu ya, itu misalnya saya lihat misalnya dia mau sering merubah jadwal gitu ya. Jadi ingin kuliah itu pagi sekali karena kebetulan saya ngajar di pasca sarjana ya. Jadi ingin merubah jam kuliah itu pagi sekali. Waktu saya jadi sekprodi dulu saya bilang, "Ibu tidak bisa, Bu, karena mahasiswa kita terutama yang perempuan itu banyak yang sudah berkeluarga dan punya anak. Kalau masuk misalnya terlalu pagi akan kesulitan bagi mereka." Ya, tapi si ibu profesor ini malah justru bilang, "Loh, saya aja bisa sampai kampus sepagi ini gitu. Saya sama perempuan." Terus saya pikir, lah iya, ibu kan sudah mapan, ibu punya sopir pribadi gitu ya. Jadi ibu tidak melihat bahwa ini adalah mahasiswa yang masih berjuang di samping bekerja juga harus kuliah gitu ya. Kadang jadi hal-hal seperti itu. Tidak semua pejabat perempuan juga sensitif gender gitu. Kita harus ingat itu juga gitu ya.
Saya kira itu kalau yang paling kuat sebenarnya dikuatkan budaya patriarki itu memang kalau yang saya temui itu agama ya. Agama itu memang banyak sekali penafsiran-penafsiran yang memang diarahkan untuk memperkuat patriarki. Ya karena mufasir, orang yang menafsirkan Al-Quran dari dulu kan memang laki-laki gitu ya. Jadi dunianya memang dunia laki-laki. Kita misalnya khutbah Jumat kan selalu laki-laki gitu ya. Jadi sedikit sekali misalnya khotib yang berbicara tentang bagaimana kesetaraan gender. Sedikit khotib yang padahal itu kan didengar tiap Jumat oleh para laki-laki gitu ya. Padahal sebenarnya kalau kita fungsi di domestik saja itu sebenarnya itu sangat kuat ya peran perempuan itu. Contohnya mungkin yang bisa saya kasih contoh, kita sering lupa ya, yang bisa memberi ASI itu memang ibu, tapi kewajiban menyediakan ASI itu bapak. Jadi sebenarnya kalau ibu tidak mau menyusui, makanya dulu Rasulullah kan membayar ya ibu susuan gitu ya. Jadi itu yang tidak banyak dibahas oleh orang. Kewajiban memberi menyediakan bahwa ASI itu tersedia untuk itu bapak, meskipun yang memiliki ASI itu ibu. Artinya sebenarnya ada opsi untuk tidak mau menyusui. Gitu ya. Makanya ketika terjadi perceraian dalam Islam itu selain mendapatkan nafkah iddah ya, perceraian kemudian ada dikasih nafkah lah selama masa iddah itu. Kalau perempuan itu menyusui ketika dicerai, dia harus mendapatkan kompensasi dari menyusui itu di luar nafkah iddah. Sebenarnya seperti itu. Tapi kan lagi-lagi ini kemudian tafsir ini kan kemudian dikuatkan untuk hal-hal yang justru menguatkan budaya patriarki itu. Banyak sebenarnya penelitian, tulisan tentang itu, tapi kan tidak populer gitu ya. Yang justru yang populer itu adalah tafsir-tafsir yang menguatkan, yang justru sangat menempatkan perempuan itu seperti second class gitu ya. Second class. Ya tadi saya jadi ingat ngomongnya Pak Ariston tadi. Justru kadang-kadang secara horizontal sama perempuan itu kadang malah lebih tega gitu ya kadang-kadang ya. Soalnya kalau kita lihat fenomena terakhir yang sekarang lagi viral, kadang-kadang kalau lagi viral nih, biasanya kalau perang komen di media sosial, kalau udah urusan hujat menghujat gitu, biasanya banyakan perempuan menghujat perempuan lainnya gitu. Biasanya gitu gak sih? Bener gak tau gak sih? Mbak Vina pasti gak merhatiin ya? Jadi ada beberapa kasus gitu ya, nggak main sosmed sih Mbak Vina. Jadi gini, jadi ini ada sedikit fenomena yang terjadi di akhir-akhir di sekarang lah, terutama di dunia viral gitu istilahnya. Jadi kalau misalnya ada masalah tentang perempuan seperti itu, si perempuan bermasalah gitu, biasanya yang paling banyak memberikan komen negatif, entah itu hujatan, entah itu makian, entah apa, biasa sesama perempuan gitu. Mungkin bisa juga seperti yang disebutkan Pak Ariston tadi, kadang-kadang budaya patriarki itu yang menguatkan kadang-kadang si perempuannya sendiri karena dia nggak sadar gitu bahwa dia harusnya berada di posisi yang sama gitu, bukan kemudian jadi second layer mungkin. Nah mungkin kesadaran seperti itu yang sekarang itu masih belum banyak disadari juga gitu oleh kebanyakan masyarakat kita gitu. Bahkan apalagi di konteks masyarakat mungkin kita kalau ngomong di kantong-kantong kemiskinan atau mungkin di masyarakat yang memang ekonominya masih di bawah gitu. Sehingga memang kita kalau ngomong mereka sangat rentan secara walaupun secara struktural ia rentan, macam-macam juga rentan gitu. Secara psikis itu juga mereka sangat rentan sekali gitu ya. Nah kira-kira ada nggak sih kira-kira yang harus kita lakukan gitu? Misalnya kalau kita ngomongin misalnya kalau pemerintah sudah memberikan berbagai macam program yang mencoba untuk membuat kesadaran gender itu untuk lebih luas lagi, kemudian memberdayakan perempuan jelas. Nah kemudian kalau misalnya dari segi kacamata para ahli nih, dari Pak ahli, kira-kira apa ya yang dibutuhkan pemerintah lagi gitu
untuk melakukan apa lagi sih, kita butuh apa lagi sih ini untuk menyadarkan atau setidaknya mengurangi lah resiko sosial kerentanan perempuan terutama dan juga di kemiskinan, di tengah-tengah kemiskinan. Betul? Iya, memang program-program pemberdayaan itu kan sudah dilakukan begitu lama ya oleh pemerintah sejak zaman dulu ya, Orde Baru, reformasi, dan juga post reformasi sekarang ini kan dengan gaya yang berbeda-beda, dengan style yang berbeda-beda, tapi tetap intinya ingin mengempower perempuan gitu. Termasuk juga afirmasi misalnya 30% perempuan di parlemen itu kan juga sangat didorong, meskipun ya itu masih tertatih-tatih ya untuk mencapai itu ya, representasi perempuan di parlemen itu. Cuma saya juga melihat potensi yang sebetulnya nggak bisa dilupakan juga gitu, bahwa perempuan-perempuan di grassroots itu sebetulnya punya mereka tidak lalu kemudian misalnya illiterate atau nggak punya kesadaran. Mereka dengan caranya sendiri sebetulnya sudah banyak yang dilakukan oleh mereka ya, dengan solidaritas antar mereka, dengan dengan jiwa voluntary mereka ya, kesukarelawanan mereka membentuk misalnya kelompok-kelompok perempuan yang memberdayakan mereka sendiri gitu. Misalnya ketika COVID kemarin kan ibu-ibu juga masak bareng, kemudian memberikan bantuan ke tetangga yang sedang menjalani masa isolasi, kemudian atau memberikan bantuan makanan dan sebagainya, yang itu kekuatan perempuan ya di akar rumput itu yang menurut saya itu harus diangkat gitu oleh pemerintah gitu, supaya menjadi mereka direkognisi kemampuannya, direkognisi cara mereka mengorganisir diri. Dan saya pikir dengan banyak kasus atau cara-cara atau best practices ya yang di banyak daerah, di banyak kasus misalnya di Bali, di Jogja itu mereka kayaknya perlu direkognisi dan menjadi bisa direplikasi juga di daerah-daerah lain, meskipun dengan adaptasi yang berbeda-beda gitu. Jadi cara mereka mengorganisir diri dan melakukan solidaritas sesama perempuan itu juga perlu diapresiasi, dan kayaknya kalau kemudian kita angkat gitu, itu bisa suara mereka tuh lebih terdengar gitu. Dan banyak juga pemimpin-pemimpin perempuan ya di tingkat akar rumput yang muncul gitu ketika saat krisis gitu. Dan kayaknya kalau pemerintah mencari mereka dan mengundang mereka gitu untuk memformulasi banyak ide-ide yang berserakan di mana-mana, saya rasa itu akan jadi cara yang cara awal ya yang bagus untuk membuat kebijakan yang berdasarkan yang dari mereka sendiri gitu. Jadi nggak top down, tapi yang bottom up ini juga perlu kita apresiasi gitu. Jadi hybrid ya antara yang kebijakan-kebijakan yang bias, misalnya development, international organization, dan juga government itu juga punya policy sendiri, tapi yang praktek-praktek sosial yang ada di masyarakat itu perlu kita angkat juga. Jadi kedua hal itu menjadi pengetahuan baru ya buat masyarakat sendiri dan juga buat pengambil kebijakan untuk lebih ya kreatif ya, inovatif untuk membuat kebijakan yang pro perempuan, pro orang miskin, dan pro kelompok vulnerable atau kelompok rentan yang lain gitu. Kalau pengalaman dari Pak Arisan sendiri ketika di LPPM bisa berhadapan langsung dengan masyarakat yang langsung misalnya mungkin menentukan tempat-tempat mana yang harus didatangin oleh anak-anak untuk KKN misalnya gitu. Selama ini pertimbangannya apa? Apakah melihat entah itu kantong-kantong kemiskinannya atau bagaimana kondisi masyarakat, seperti apa sih Mas Pak Arisan untuk selama ini LPPM ketika memberikan pertimbangan ketika untuk pengabdian pada masyarakat itu seperti apa gitu?
di main sendiri? Kalau lokasi KKN kan kita biasanya kerjasama ya, kita kerjasama. Jadi ada kerjasama dengan pemerintah, ada beberapa lokasi yang memang karena kita ada tematik ya. Jadi tema apa, misalnya di Gunung Kidul kita punya KKN untuk tematik desa inklusi. Jadi memang dikerjasama dengan pemerintah daerah setempat untuk mendesain atau membuat desa inklusi. Tapi pengalaman saya selama ini ya, baik di lingkungan saya sendiri maupun di lokasi KKN, benar kata Mbak Vina itu ya, saya lihat kalau di grassroots level itu ibu-ibunya sangat powerful justru ya. Jadi banyak sekali yang inisiasi-inisiasi itu, coba di forum-forum itu yang aktif ibu-ibu gitu ya. Setiap forum yang kita lakukan itu kebanyakan ibu-ibu gitu ya. Tapi ya itu ketika di policy di level kebijakan itu kebanyakan yang datang bapak-bapak atau laki-laki gitu. Tapi yang aktif ibu-ibu gitu loh. Jadi misalnya kayak di takmir masjid gitu lah ya. Padahal yang aktif tuh ibu-ibu loh. Kalau untuk kegiatan apa segala itu yang paling kesana kemari mempersiapkan segala sesuatu itu ibu-ibu. Tapi yang tampil ketika ada acara bapak-bapak. Di dunia pendidikan juga begitu ya. Kita tahu bahwa guru itu kan kebanyakan banyak ibu-ibu ya kalau di level PAUD sampai menengah ya. Tapi kepala sekolahnya kan kebanyakan laki-laki. Bahkan saya itu pernah ya waktu penelitian terakhir di Solo dan Sragen itu ada di salah satu PAUD ini loh ya. PAUD ini gurunya itu semuanya perempuan, tapi kepalanya itu laki-laki. Gitu loh ya. Jadi kadang seperti itu. Jadi menurut saya harus ada dua arah. Dari kebijakan juga harus ada enforcement yang lebih yang lebih dengan target yang lebih terukur gitu ya. Ada evaluasi terkait implementasinya. Secara kultural juga kita harus mengkampanyekan. Jadi kampanye tentang gender, kesetaraan laki-laki dan perempuan itu menurut saya jangan hanya menyasar kayak tadi ya, semua. Jadi ibaratnya orang itu kan punya dua sisi ya untuk menjadi baik dan menjadi buruk. Laki-laki perempuan sama saja. Yang bias gender itu bisa laki-laki bisa perempuan. Jadi kampanye itu harus untuk semua kalangan ya. Kalangan dan berarti kerja. bisa tadi ya kalau tadi Pak Arisman bilang semua kalangan. Jadi juga Mbak Vina juga bilang rentan itu ya nggak cuma perempuan, laki-laki juga rentan gitu ya. Jadi pada waktu yang bersamaan sih sebenarnya hanya sama saja gitu ya. Kecuali kalau kita berhadapan dengan kondisi kayak sekarang, kemiskinan, pandemi, kemudian mungkin kalau ada bencana alam dan sebagainya sehingga memang perlu apa ya istilahnya di campaign untuk menyadarkan segala itu nggak cuma di perempuannya tapi di semua pihak ya. Kalau saya boleh tambah sedikit itu kalau gini saya lihat gini ya Mbak Vina, selama ini kan orang itu banyak a priori terhadap kampanye-kampanye terkait gender pemberdayaan perempuan itu hanya karena a priori saja, mereka tidak pernah tahu. Jadi oh ini gender, ini dari barat. Oh ini nilai-nilainya tidak sejalan dengan kita gitu. Jadi kita masih banyak berbenturan dengan hal seperti itu. Kalau menurut saya kampanye-kampanye yang berbasis misalnya dibungkus dengan agama, dibungkus dengan budaya lokal, misalnya budaya Jawa. Budaya Jawa kan memiliki akar yang sangat kuat sekali terkait pemberdayaan perempuan ini. Mungkin kalau kita lebih bisa mengangkat unsur lokalitas dengan dibungkus agama tadi tanpa ada stigma. Mohon maaf ya, mungkin ini kesan saya bukan aktivis gender juga ya. Kesannya itu memang begitu gitu. Jadi kalau ditanya, itu aktivis gender itu ada kesan yang stigma yang dan itu dan itu kontraproduktif terhadap agenda besar kita gitu. Jadi orang hanya sering melihat kalau yang bicara itu pasti seperti ini. Padahal takut gitu loh. Jadi takut disalahkan kadang seperti itu. Padahal kan ada orang itu yang ignoran. Jadi misalnya dia berbicara atau berperilaku yang kesannya menindas perempuan atau opresif gitu ya, tapi dia memang nggak tahu gitu loh, karena dia sudah terbiasa dengan budaya patriarki. Makanya tadi Mbak Vina kan kita harus reach out gitu ya, jadi mungkin harus disadarkan dengan cara yang baik tadi gitu ya Mbak Vina ya. Lebih kreatif ya, nggak pakai cara-cara mainstream selama ini ya. Ya kita harus kreatif juga gitu ya. Sekarang mungkin paradigmanya juga harus gimana biar kreatif untuk spreading kesadaran ini gitu kan ya. Betul. Oke. Berarti
bisa kalau kita simpulkan obrolan kita pada hari ini gitu ya Sobat Setara, walaupun mungkin saya masih banyak sekali yang pengen saya tanyain, tapi waktu kita tuh cukup terbatas, kurang lebih ya sekitar 40 menit, setengah jam 45 menit. Mungkin dari obrolan kita tadi sudah dapat gambaran gitu ya Sobat Setara, bahwasannya ketika kita atau perempuan gitu di tengah-tengah kondisi entah itu kemiskinan, kerentanannya seperti apa, dan resiko-resiko sosial seperti apa yang dihadapi, itu tadi sudah dibahas sedikit banyak gitu ya, cukup lumayan jelas, cukup lumayan mendalam juga. Terus contoh-contohnya juga sama Pak Arison juga bisa diberikan juga gambaran-gambaran seperti apa. Mungkin juga Sobat Setara sudah membayangkan juga, oh dengan begini mungkin saya akan harus sadar kondisi, oh kalau saya perempuan saya juga punya hak untuk menjadi setara, punya hak juga untuk sama-sama mungkin sama-sama sekolah tinggi juga, sama-sama kerja juga. Kemudian kalau di rumah besok punya suami masih punya hak untuk bernegosiasi bahwa masih boleh nggak kerja, bisa nggak kamu membantu saya untuk caring anak-anak, membesarkan anak-anak, buat tanggung jawab untuk merawat anak-anak, bukan hanya di perempuan tapi di dua belah pihak gitu ya. Ini mungkin sedikit ilmu untuk Sobat Setara sehingga kita bisa lebih tahu, lebih paham bahwa yang namanya kesetaraan gender itu memang adalah milik semua ya, nggak cuman satu pihak saja. Termasuk ini tadi kita bahas soal kerentanan, bahwa ternyata rentan itu nggak cuma perempuan juga ya rentan ya, kalau miskin, kalau dalam kondisi-kondisi seperti sekarang pandemi dan yang lain-lain ini, ternyata laki-laki juga, anak-anak juga, lansia juga, difabel juga, semua dalam kondisi rentan. Kemudian beberapa hal yang perlu dilakukan oleh masyarakat, kemudian pemerintah juga ya, dan beberapa masukannya juga cukup bagus gitu. Mungkin bisa diterapkan, mungkin nanti mulai dicoba oleh DP3AP2 untuk mencoba bottom up ya, untuk mencari di grassroots itu seperti apa sih formula-formula yang bisa digunakan untuk membuat kebijakan yang lebih pro terhadap perempuan, dan itu bisa lebih akrab pada masyarakat yang ada di level bawah seperti itu. Baiklah Sobat Setara, Journal Talk kita untuk edisi kali ini sudah sampai waktu pungkasan. Terima kasih buat kebersamaannya. Terima kasih Mbak Vina, terima kasih Pak Arison sudah hadir. Maaf kalau waktunya kurang panjang ya, kalau ngobrolnya masih kurang, nanti dilanjutin lagi ya. Di Ini yang merasa kedua orang ini adalah dosen-dosennya, nanti lanjutin di kelas tanya sama mereka ya. Baiklah Sobat Setara, kita ketemu lagi di episode berikutnya. Terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat menikmati hari Anda dan salam setara, semangat, tangguh, sejahtera.